Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di pertemuan kita yang keempat atau pelajaran materi kita yang keempat di pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini disilakan Pak Guru akan menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, langsung saja. Ya, dampak positif dari TIK itu sendiri begitu banyak yang sebelum-sebelumnya sudah Pak Guru sebutkan. Salah satu contohnya yaitu e-learning yang sudah kakak dan abang jalankan sekarang ya, atau sudah menggunakan e-learning itu sebagai dampak positif dari penggunaan TIK. Ya, sebagaimana sekarang belum bisa belajar tatap muka secara langsung di sekolah, tapi kakak dan abang tidak putus belajar ya. Nah, makanya sekolah juga memfasilitasi e-learning untuk mempermudah kakak dan abang sekalian belajar. Itulah gunanya teknologi informasi digunakan secara baik atau mengenal dampak positifnya. Begitu banyak dampak positif dari TIK ini, juga banyak juga dampak negatifnya. Ya, dampak positifnya salah satunya e-learning, dan selanjutnya yaitu informasi ya, pembagian informasi. Kita bisa melihat informasi secara cepat sekarang melalui internet. Mengirim pesan secara cepat, mengambil uang tidak harus ke bank melalui ATM, itu merupakan dampak positif ya. Kakak dan abang bisa belajar dari rumah, mengakses pelajaran dari rumah, itu juga dampak positifnya. Dan masih banyak dampak positif yang lain yang bisa kakak dan abang temukan. Contoh yang lain yaitu penggunaan internet ya. Internet memiliki dampak positif yang banyak, dampak negatif juga banyak. Namun kita sebagai pelaku teknologi haruslah memanfaatkan internet itu sebaik mungkin ya. Jadi untuk mencari pelajaran, untuk menemukan informasi yang baik, valid, nah itu. Jadi semua teknologi itu tergantung pada siapa yang menggunakan. Kalau digunakan untuk kebaikan itu akan berdampak positif, dan kalau digunakan untuk yang hal-hal yang tidak baik itu akan berdampak negatif. Yang kena dampaknya siapa? Ya, diri sendiri yang akan kena dampak dari perbuatannya. Makanya kakak dan abang sekalian sudah masuk cendekia ini punya, selain akan memiliki skill teknologi, nanti juga sudah ditanamkan dalam diri kakak dan abang sekalian akhlak yang baik, terus pembaca Al-Quran yang baik dan sebagainya ya. Itu juga akan memodali kakak dan abang sekalian untuk menggunakan teknologi itu secara positif seperti itu. Ya, lanjut pada dampak negatif. Setelah sekian banyak dampak positifnya, sekarang kita akan belajar apa saja sih dampak negatif itu yang disebabkan oleh TIK. Nah, yang pertama itu games. Nah, kenapa guru taruh games?
Karena pada saat ini games itu memang banyak yang sangat populer ya, banyak anak-anak yang memainkannya, termasuk kakak dan abang mungkin. Nah, kenapa Pak Guru jadi dampak negatif? Nah, contohnya game bisa dampak negatif dan positif. Ada contoh kalau positifnya dulu Pak Guru jelaskan. Positifnya kalian ada game separuh dari game itu berbentuk edukasi, pertanyaan, soal-soal. Nah, itu akan berdampak positif dari game. Nah, apa sih yang menyebabkan game itu berdampak negatif? Pertama, karena abang bisa menyebabkan malas belajar, selalu saja main game, kecanduan game. Nah, itu adalah dampak negatif dari game tersebut. Jadi, Pak Guru tidak melarang kakak dan abang main game, cuma harus ada waktunya. Jangan sampai sholat tidak dilupakan dan kewajiban-kewajiban lain sampai dilupakan. Bahkan membantu orang tua tidak pernah membantu orang tua, dia pakai HP depan layar saja dengan main game. Jadi ya dikurangi, harus ada waktunya di mana main games, di mana harus belajar, di mana harus menunaikan kewajiban. Jadi games tidak akan berdampak negatif kalau kakak dan abang mempergunakannya dan memilih game tersebut dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu chatting online ya. Nah, chatting ini contohnya kedua yaitu chatting online atau sekarang ya WhatsApp. Nah, juga ada dampak positifnya. Positifnya kalian bisa memperoleh informasi, saling bertukar informasi. Nah, itu dampak positif dari chatting seperti WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Dampak negatifnya ya ketika salah menggunakan. Contohnya berkata ini tidak baik dalam situ, contohnya memaki-maki atau lain sebagainya. Itu tidak boleh dan mengganggu orang lain melalui chatting-chatting yang kita kirim seperti itu. Jadi dampak negatif haruslah diminimalisir ya. Gunakan teknologi itu sebaik-baiknya, jangan sampai mengakibatkan hal buruk terjadi pada diri kalian dan orang lain. Lanjut, ya, dampak negatif yang kedua yaitu mencari hal-hal yang tidak baik di menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya kita browsing suatu hal yang tidak baik, tidak bermanfaat. Nah, jadi kalian harus tahu dampak positifnya itu pergunakan kalau mau browsing, mau mencari sesuatu di internet, carilah tentang pelajaran, sirah-sirah Nabi dan sebagainya. Intinya hal-hal positif yang ingin kalian temui. Jika dalam pencarian ternyata yang keluar kurang baik, nah maka dari itu kalian harus memfilter atau mensaring dia. Oh, ini baik tidak? Oh, kalau tidak baik ya jangan dibuka. Nah, kalau baik ya teruskan membaca atau segala macamnya. Jadi harus tanamkan juga proteksi atau filter dalam menyaring ini ya, menyaring informasi yang didapat dari internet. Kedua yaitu kekerasan. Nah, dalam teknologi jangan sampai ini yang paling bahaya, menimbulkan kekerasan, menyebarkan kekerasan, memberi contoh kekerasan seperti itu dalam internet ya. Ini contohnya seumpama kita membuat sebuah video pertengkaran. Nah, itu selain berdampak negatif pada diri kita sendiri juga akan berdampak negatif pada orang lain sebagaimana pelaku pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau kita menyebarkan kebaikan kita akan dapat pahalanya, dan kalau kita menyebarkan
keburukan atau ketidakbaikan, ya kita akan menanggung dosa. Nah, ingat kalau apa yang kakak dan abang yang lakukan dan ditaruh di internet dan semua orang melihat, nah otomatis dosa selama orang, jika itu keburukan, maka keburukan itulah kan yang kakak dan abang dapatkan. Terus secara terus-menerus orang menonton, orang melihat, nah akan secara terus abang mendapatkan keburukan. Sebaliknya, ketika kita menyebarkan kebaikan, mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, menegur orang yang salah, nah itu akan memberi contoh yang positif. Selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, tentunya akan sangat bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada istilah-istilah dari semuanya. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan dilakukan di dunia maya atau internet. Contohnya pembobolan, penyadapan informasi, mengambil alih sebuah sistem. Nah, itu merupakan perbuatan yang dilarang ya. Jadi melakukan pembobolan seperti pembobolan kartu kredit atau dan segala macamnya, atau pembobolan akun-akun, penyadapan informasi, mengambil alih sebuah sistem, atau kita menyadap komputernya orang lain, menyadap akunnya orang lain, dan digunakan secara tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Itu merupakan dampak negatif. Selain merugikan orang lain, itu secara tidak langsung merugikan diri kita sendiri. Pembobolan, contohnya pembobolan. Nah, pembobolan itu kalau tidak diketahuan, tidak akan jadi masalah. Tapi sekarang sudah banyak cyber atau pelindung-pelindung ya, yang baik hati itu akan melacak siapa yang membobol, siapa yang menyadap. Nah, itu ada undang-undangnya sekarang, undang-undang ITE. Jadi berhati-hati, tidak boleh. Karena abang sekalian ini mau membobol penyadapan, dan tidak boleh sama sekali. Jadi pergunakan ilmu yang akan kalian dapat nantinya dengan baik ya. Selanjutnya yaitu cyberporn, yaitu tindakan menyebar aktivitas penyimpangan seksual dalam bentuk teks, gambar maupun video visual ya. Ini sangat sangat tidak boleh ya. Ini harus 100% tidak boleh. Dia menyebar aktivitas penyimpangan, kekerasan, atau seksual yang bentuk dalam gambar, teks, dan segala macamnya. Nah, karena abang sekalian harus memfilter atau mensaring ini tidak ada dalam diri kakak dan abang sekalian. Karena akan merugikan banyak pihak. Yang pertama, diri kita sendiri yang akan dirugikan dan berdosa ya. Berdosa secara terus-menerus selama itu tersebar ya. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Jadi lakukan sebaliknya saja. Nah, bagaimana melakukan sebaliknya? Ya, itu bentuk teks, contohnya kita menyebar dalam bentuk teks, kita membuat artikel-artikel, gambar. Nah, kita juga membuat gambar yang mengajak untuk kebaikan, audiovisual. Nah, ini untuk seumpama untuk sholawatan dan segala macamnya ya. Nah, jadi kakak dan abang sekalian harus memfilter supaya tidak menyentuh hal-hal yang seperti ini, karena itu dilarang oleh negara juga, tentunya di agama melarang karena lebih banyak mudaratnya ya, seperti itu. Terus bagaimana mencegah agar tidak terkena dampak negatif dari penggunaan TIK ya, seperti Pak Guru tadi bilang. Jadi kakak dan abang sekalian itu
sedari dini harus sudah ditanamkan dalam diri kalian itu kebaikan atau proteksi semacam pelindung diri dari agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena abang sudah masuk cendekia ini, alhamdulillah, insya Allah guru-gurunya akan membimbing ke keadaan abang ke jalan yang baik. Bagaimana memperoleh informasi. Nanti bagian TIK ya Pak Guru. Nah, Pak Guru hanya mengajarkan bagaimana perilaku TIK itu. Nah, yang paling penting itu guru-guru kalian yang mengajarkan kalian seperti Al-Quran, mengajarkan akhlak. Nah, itu yang harus kalian miliki pertama kali. Harus tanamkan dalam diri kalian semuanya. Yang paling penting ya seperti sopan santun. Nah, nanti kalau ilmu TIK ini gampang. Nanti sama Pak Guru. Dan Pak Guru tidak akan mengajarkan TIK ini kalau kakak-kakak sekalian belum belajar baik-baik dalam pelajaran yang menjadi pondasi diri kakak dan abang sekalian. Ya, harus belajar dulu, memproteksi bagaimana. Oh iya, kakak abang sekalian, oh iya, beta ini harus pahamin dulu bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau seumpama melihat sesuatu dia, oh masya Allah ini tidak benar, ini tidak boleh saya lihat, tidak boleh disebarkan ke orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai muslim yang baik harus menyebarkan kebaikan dan menghilangkan semua keburukan ya. Jadi bentengilah dan kuasailah teknologi itu. Jangan sampai kakak dan abang itu dikuasai oleh teknologi. Jadi abang harus menguasainya. Nah, bagaimana cara menguasainya? Ya, kuatkan diri dulu pondasinya. Pondasi yang baik. Pondasi yang tangguh. Yang berasal dari dalam. Kalau TIK ilmu luar saja. Nah, kalau ilmu dalamnya ya ilmu akhirat. Yang Pak Guru tadi sampaikan. Ya, seperti itu. Selanjutnya silakan kakak dan abang mengikuti ujian. Silakan klik ikuti ujian dengan password TIK 2020. Ya, mengenai materi yang mungkin kurang jelas atau yang ditanyakan silakan tulis di kolom diskusi. Silakan bertanya, Pak Guru akan dengan senang hati akan menjawab. Ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan materi dengan baik. Semoga corona ini cepat selesai sehingga kita semua bisa berkumpul kembali bertatap muka di sekolah yang kita cintai. Ya. Demikian dari Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.